Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video ini. Sebelumnya, video ini ditujukan untuk memenuhi tugas informatika yang digurui oleh Pak Dwi. Halo Pak Dwi. Nah, perkenalkan, nama saya Nur Alia Fitriani dari kelas 10 Asisten Keperawatan B. Materi yang akan saya jelaskan adalah komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Komunikasi online pertama kali terjadi pada tahun 1980-an pasca pengembangan dan penyebaran piranti komputer sebagai media pendidikan. Hingga pada periode pertengahan 1980-an ditemukan potensi media pendidikan untuk pengajaran bahasa. Pada pertengahan 1990-an yang ditandai dengan munculnya World Wide Web atau yang biasa disebut WWW. Komunikasi itu sendiri identik dengan proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak. Sedangkan istilah komunikasi online itu sendiri mengarah pada metode membaca, menulis, berbagi video kamera, dan komunikasi melalui jaringan komputer sehingga dijumpailah istilah sinkronus dan asinkronus atau disebut sinkron dan asinkron. Komunikasi dalam jaringan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sinkron. Sinkron adalah komunikasi dalam jaringan serempak menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak dan real time. Yang kedua adalah asinkron atau tidak serempak. Bentuk-bentuk komunikasi dalam jaringan asinkron antara lain email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen dalam jaringan melalui World Wide Web. Ada 3 komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Yang pertama, hardware, yang kedua, software, dan yang ketiga, brainware. Komunikasi dalam jaringan memiliki beberapa keunggulan, di antaranya dapat dilakukan di mana dan kapan saja, efisiensi biaya dan waktu, terintegrasi dengan layanan teknologi lainnya, serta meningkatkan intensitas berkomunikasi dan meningkatkan partisipasi. Sedangkan kelemahan komunikasi dalam jaringan antara lain tidak mampu mewakili emosi user, memerlukan perangkat khusus, dan terlalu banyak informasi yang tidak penting. Setelah saya menjelaskan semua tentang materi komunikasi sinkron dan asinkron, saya akan melakukan dan memberikan contoh bagaimana komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Komunikasi sinkron saya akan mengambil contoh untuk melakukan Google Meet, dan komunikasi asinkron akan saya contohkan atau mempraktekkan cara mengirim email. Saya akan melakukan komunikasi sinkron atau serempak menggunakan Google Meet. Nah, di Google Meet ini ada 2 opsi. Yang pertama, ada rapat baru atau masukkan kode atau link. Jika kalian mendapatkan kode Google Meet, kalian bisa mencantumkannya di sana. Dan jika ingin membuat rapat baru, bisa buat di fitur rapat baru. Ada 3 fitur juga buat rapat untuk nanti, mulai rapat instan dan jadwal dengan kalender. Nah, saya memilih rapat instan. Nah, setelah masuk, kalian akan mendapatkan link yang bisa kalian salin dan kalian bagikan ke teman-teman kalian. Nah, saya akan membagikan ke teman saya dan dia akan bergabung ke rapat ini. Sudah saya kirim, tinggal saya menunggu dan mengizinkannya. Nah, di sini kalian tinggal pilih untuk mengizinkan. Nah, sudah bergabung dan sudah terjadilah komunikasi sinkron dalam jaringan. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama ada mikrofon. Di sini bisa mengaktifkan atau menonaktifkan. Jika warnanya merah, tandanya kalian telah menonaktifkan fitur tersebut. Dan ada fitur juga untuk teks. Di fitur ini juga bisa memilih bahasa yang akan kalian tekskan. Ada beberapa bahasa ya di sana. Dan sebelum untuk
mentekskan ini kalian perlu mengaktifkan mikrofon. Nah, halo, akan muncul. Dan ini ada fitur kirim reaksi, ada beberapa emoji ya, dan ada fitur presentasikan. Dan ini ada fitur untuk mengangkat tangan jika perlu bertanya atau mengaktifkan atau memerlukan izin kalian untuk berbicara. Dan ada beberapa fitur penting lainnya, dan ada setelan. Dan yang terakhir juga itu untuk meninggalkan rapat. Itu untuk melihat berapa banyak orang yang bergabung. Itu ada 2 orang, dan ini chat dengan orang. Jangan lupa untuk mengizinkan siapa saja mengirim pesan. Ya, seperti itu ya chat di Google Meet. Dan sepertinya sudah cukup. Dia sudah keluar dan saya juga menyelesaikan rapat. Selanjutnya saya akan melakukan komunikasi asinkron dengan aplikasi Gmail. Saya mengirim email menggunakan akun email sendiri ya, Nur Alia Fitriani, SMK KPI. Dan kita langsung ke fitur tulis. Nah, ada kolom pesan baru di sini. Pertama-tama, pastikan alamat email yang akan kalian kirimkan pesan itu sudah tepat. Nah, jika alamat emailnya sudah tepat, kalian bisa langsung mengisi subjek dan pesannya. Jika kalian ingin mengirimkan file, kalian bisa pencet fitur lampirkan file dan bisa dikirim pesan email kalian. Nah, jika ingin memastikan apa email kalian terkirim atau tidak, kalian bisa ke fitur terkirim, dan itu terlihat ya email-email yang terkirim. Nah, ada fitur juga untuk membintangkan pesan. Ini tujuannya untuk memudahkan pesan agar lebih mudah dicari. Nah, ini kita pesankan dulu email yang tadi, dan muncul kan di fitur yang berbintang. Itu dia materi komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.